Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Muhammad Wisdan Alfarizi, NPM 221506103, dan di video ini saya ingin presentasi program studi independen yang saya ambil di Bangkit Academy, Android Learning Pad untuk konversi mata kuliah keamanan sistem informasi. Nah, Bangkit ini merupakan program yang diusung oleh Google dan Decoding, serta support dari Goto dan Traveloka, di mana Bangkit ini memfasilitasi mahasiswa Indonesia dengan resources belajar yang kurikulumnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan ataupun permintaan industri saat ini. Dan program ini itu dilaksanakan pada periode belajar semester ganjil 2024-2025. Dan di Android Learning Pad yang saya ambil ini, di mana programnya berfokus kepada pengembangan aplikasi Android dari awal hingga akhir, di mana pesertanya dilatih untuk memahami proses pengembangan aplikasi Android secara terstruktur. Nah, keamanan sistem informasi itu sendiri ialah upaya untuk melindungi data dari akses, penggunaan, dan modifikasi yang tidak sah, di mana dalam pengembangan aplikasi apapun, termasuk Android, aplikasi Android, keamanan sistem informasi ataupun definisi yang tadi itu sangat diperlukan untuk menjaga keamanan proyek ataupun aplikasi kita. Di mana di sini saya akan membahas 5 poin, yaitu keamanan aplikasi, keamanan data pengguna, kemudian keamanan komunikasi, kemudian keamanan penulisan kode, dan terakhir ada tentang bundle EAB. Yang pertama adalah keamanan aplikasi, di mana kita mencegah akses yang tidak sah dengan authentication, dengan menggunakan seperti library OAuth ataupun menggunakan biometric authentication seperti fingerprint ataupun face recognition. Kemudian di Android pun perihal hak akses ataupun izin akses, baik itu resources dari perangkat ataupun action, itu dapat dikelola oleh pengguna, di mana seperti yang ada di gambar, di sini aplikasi meminta service location, dan pengguna dapat memilih antara memberikan service ataupun akses service location tersebut secara presisi ataupun hanya approximate. Dan yang pasti pengguna juga bisa memilih untuk tidak memberikan izinnya. Yang kedua, keamanan data pengguna, di mana data sensitif seperti token itu disimpan di lokal menggunakan shared preference ataupun data store, sehingga data-data sensitif tersebut hanya akan diakses ataupun digunakan ketika aplikasi itu sedang digunakan. Kemudian keamanan data sensitif yang tadi seperti token itu dapat ditingkatkan keamanannya melalui enkripsi dan dengan menambahkan atau menggunakan dependensi Android X Security Crypto. Kemudian keamanan komunikasi, artinya komunikasi aplikasi dengan server melalui API dengan menggunakan protokol yang aman seperti HTTPS dan TLS. Nah, kemudian keamanan penulisan kode, di mana dalam pengembangan aplikasi Android kita sangat menghindari hard coding ataupun menulis langsung di source code terkait data-data penting seperti API keys, token, ataupun kredensial lainnya. Dan alternatifnya kita melakukan menyimpan kredensial-kredensial tersebut di local properties, di mana local properties ini tidak akan di-push ke repository ataupun tidak akan terlihat oleh orang yang tidak berkepentingan dalam proses pengembangan. Kemudian ada teknik code obfuscation, yaitu teknik yang menyamarkan ataupun istilahnya mengaburkan source code yang kita tulis terkait aplikasi, sehingga sulit dibaca oleh orang yang di luar kepentingan pengembangan. Kemudian terakhir tentang bundle EAB tadi, di mana EAB ataupun Android App Bundle itu ialah sebuah format distribusi untuk aplikasi Android yang dimana telah diwajibkan oleh Google untuk
developer ketika developer ingin mempublikasikan aplikasinya ke Google Play Store, maka harus menggunakan bundle EAB ini, di mana format ini itu dapat meningkatkan keamanan distribusi aplikasi dan validasi perangkat. Selain itu juga, format ini dapat mengurangi risiko modifikasi aplikasi kita. Nah, kesimpulannya, keamanan sistem informasi ini memiliki peran yang sangat besar dan penting, krusial dalam pengembangan aplikasi Android demi melindungi data pengguna, mencegah akses ataupun penggunaan resources yang tidak sah, dan kita bisa membangun integritas aplikasi kita. Baik, jadi presentasi saya demikian. Jika ada kesalahan ataupun keliru dari penjelasan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.